Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya hewan kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Nah, sedangkan hewan invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Hewan-hewan ini jika dipegang dia terasa lunak. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Pada hewan vertebrata, dia memiliki tulang belakang. Dia memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Dia juga memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Dia memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Seperti apa itu? Simetri bilateral itu dia sama antara bagian yang kanan dengan bagian yang kiri. Seperti ini ya, kanan dan kiri sama. Contohnya hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya ikan, hewan-hewan amfibi, hewan reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan pada hewan invertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kadang dia tidak memiliki kepala, tidak memiliki leher, secara langsung kepala menuju ke badan menjadi satu. Kemudian dia memiliki alat pencernaan yang masih sangat sederhana. Entah itu dia tidak memiliki lehernya sehingga tidak memiliki kerongkongan, maka dari mulutnya langsung menuju ke perutnya atau lambungnya. Dia memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Seperti hanya hewan vertebrata, tapi pada hewan invertebrata dia juga simetri radial. Artinya dia bentuknya sama jika digambar melingkar. Seperti itu. Contoh hewan invertebrata yaitu cacing, serangga, dan hewan-hewan lunak. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang cara mengembangkan ide pokok. Nah, anak-anak kemarin kan sudah ide pokok itu apa? Yaitu gagasan utama atau ide yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, jika anak-anak ingin membuat sebuah paragraf yang bagus, maka harus menentukan dulu ide pokoknya, kemudian dikembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang bagus dan utuh. Berikut ini cara-cara untuk langkah-langkah yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokoknya, yaitu pertama menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Selanjutnya membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kemudian menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, kalimat ini pada poin D dan E ini biasanya disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas.
yang menjelaskan kalimat utama. Dan yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Maaf ya, ini harusnya paragraf yang padu. Nah, kemudian biasanya pada teks yang anak-anak baca terdapat sebuah gambar. Gambar tersebut biasanya menjelaskan atau memperjelas isi dari teks tersebut. Nah, gambar-gambar tersebut biasanya disebut gambar ilustrasi, ya. Gambar ilustrasi ada banyak jenisnya. Salah beberapa contohnya yaitu gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar realis ini biasanya berbentuk pemandangan, bisa jadi gunung, pantai, atau yang lainnya. Kemudian ada gambar ilustrasi dengan jenis karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Seperti contoh, kalau anak-anak pernah baca koran, ada sebuah kolom yang berisi gambar. Gambar tersebut biasanya ada bagian tubuh dari karakter yang dibesar-besarkan. Entah itu kepalanya, entah itu perutnya, entah itu telinganya. Nah, gambar-gambar itu disebut gambar karikatur. Selanjutnya ada lagi gambar kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Seperti anak-anak melihat acara Tom and Jerry di TV, itu termasuk jenis kartun. Tapi kartun yang difilmkan. Kalau kartun yang gambar, dia tidak bergerak. Kemudian ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, untuk membuat gambar ilustrasi sesuai tema, berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kemudian membuat gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Dan yang terakhir, warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol atau krayon. Nah, demikian untuk penjelasan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan membuat sebuah gambar ilustrasi dengan tema COVID-19 atau apa saja yang berhubungan dengan virus corona. Silakan dikerjakan, nanti hasilnya difoto, dikirim ke grup kelas. Terima kasih. Demikian untuk hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.